kabarnya hari ini? Baik. Apakah ada yang sakit? Nggak ada. Ada yang nggak hadir nggak? Nggak ada. Masuk semua. Alhamdulillah. Apakah ada yang mengingat pelajaran sebelumnya itu pelajaran apa? Hah? Apa? Oke, pelajaran sebelumnya itu kita membahas tentang tubuh manusia. Sekarang pelajaran IPA. Apakah di sini ada yang menyukai pelajaran IPA? Ada. Oke, sebelum mulai pelajaran, untuk kainnya tolong pimpin doa terlebih dahulu. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Di sini apakah ada yang tahu apa itu sistem gerak pada manusia? Tahu? Oke, jadi apa itu sistem gerak? Tubuh manusia dapat bergerak karena adanya kerjasama antara tulang, otot, sendi. Nah, ketiga bagian ini disebut sistem gerak manusia. Contohnya gerakannya itu berjalan atau berlari, menulis, mengangkat barang, melompat. Di sini tiga bagiannya ini adalah fungsi tulang itu. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri. Fungsi tulang menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, melindungi organ tubuh, tempat melekatnya otot. Contohnya, tulang tengkorak melindungi otak, tulang rusuk di sini di dada itu untuk melindungi jantung dan paru-paru. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi atau mengencang, relaksasi, mengendur. Nah, contohnya itu kalian pernah lihat gak orang yang gaya seperti ini? Nah itu contohnya seperti itu. Otot bekerja dengan menarik tulang hingga tubuh dapat bergerak. Contohnya tangan membantu kita mengangkat benda. Kerja otot. Di sini otot biasanya bekerja berpasangan dan saling berlawanan. Contohnya itu yang tadi saya sebutkan, ini bicep, ini tricep. Saat bicep mengencang, tricep mengendur. Saat tricep mengencang, bicep mengendur. Jadi sendi, apa itu sendi? Sendi adalah hubungan antar tulang yang membantu tubuh bergerak. Jadi ketika tubuh tanpa sendi, tubuh akan sulit untuk bergerak. Jenis-jenis sendi. Yang pertama itu ada sendi engsel. Yang kedua ada sendi peluru. Yang ketiga sendi putar.
Yang keempat, sendi gesek. Nah, bagaimana sih cara menjaga tulang dan otot tetap sehat? Yaitu dengan cara makan makanan bergizi, minum susu, rajin berolahraga, duduk dengan posisi yang benar, dan tidak membawa beban terlalu berat. Gangguan pada sistem gerak. Beberapa gangguan pada sistem gerak yaitu osteoporosis atau tulang rapuh biasanya terjadi untuk orang yang sudah tua. Keseleo atau cedera sendi biasanya itu kayak begini nih, contohnya kram otot tegang. Oke, apakah kalian cukup mengerti untuk pembahasan kali ini? Berarti Bapak minta satu orang untuk maju ke depan. Bukan satu orang, dua orang, laki-laki sama cewek. Ayo maju. Masa kalah sama laki-laki? Ayo bapak-bapak ceweknya dulu maju satu orang. Ya udah laki-laki dua orang. Ayo satu lagi. Contohnya itu kayak gini, tulang tengkorak. Ini bagian apa? 2, 3. Berarti ini cuma sebutin. Nanti satu orang nyebutin ini. Kan ini ada bacaan tulang tengkorak. Ini kesini tuh ada tandanya. Nah di sini siapa yang mau nyebutinnya? Nanti nunjuk, nyebutin. Kayak berarti ini nunjuk bagian mana letak tulangnya. Oke coba. Ngadep ke teman-teman dong, jangan ke belakang. Oke yang lainnya perhatikan ke depan ya. Silakan. Gini. Kalau misalnya tulang tengkorak ada di mana? Wisnu jawab. Ini. So, ayo contohnya kayak gitu. Tulang tengkorak di mana? Nanti Wisnu langsung itu ya. Teman-teman yang lainnya itu ya atau merhatiin soalnya nanti ditanya satu orang satu. Oke, silakan sebutin bebas dari yang mana aja, nggak perlu dari atas sampai bawah. Tulang paha di mana? Betul kan tulang paha di situ? Oh. Ayo, nama lagi.
Tulang belakang. Tulang belakang yang mana coba? Nih. Nih. Ya, betul. Itu betul, Pak. Betul. Satu lagi. Gimana? Tulang dada di mana? Ya, betul. Oke, tepuk tangan. Ambil hadiahnya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, terima kasih tadi untuk itu sama Iya. Oke, terima kasih untuk itu sama Rian. Udah berani maju ke depan ya. Oke, jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu tubuh bergerak karena kerja sama tulang, otot, dan sendi. Tulang adalah alat gerak pasif, otot adalah alat gerak aktif, dan sendi membantu tubuh bergerak. Sistem gerak harus dijaga agar tetap sehat. Oke, Bapak ingin kalian nanti di rumah itu membuat satu PR mengenai makanan apa saja yang baik untuk tulang, otot, dan sendi kalian di rumah. Oke, cukup sampai di sini saja. Silakan untuk KM-nya baca doa sebelum pulang.